Dimudahkan usaha kita, dimurahkan rezeki kita, dipatahkan kita, anak kita menjadi anak yang soleh dan salehan. Kalau kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, aku sudah menjadi kampung yang berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi dinatul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami muliakan para ulama, bil khusus Bapak Al-Ustadz Haji Suroto, pengurus masjid atau ketua masjid Al Hidayah, Bunda Ustadz Anan Hasim, Ustadz Abriansa yang tadi kita, yang kami hormati para dewan guru, Bapak Haji Musa Jadi, Bapak Bapak Haji Ahmudin Amsterdasi, pimpinan kuliah umum Bapak Muhammad Haji Muhammad Ali, Bapak Kuliah Ketua, Ustaz Yunus Hasan, Pak Haji semuanya, saya tidak Bapak Haji Dr. Taufik, alhamdulillah hadir. Semuanya yang hadir di sini ke masjid dan mushola, saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. 15 menit tadi. Ya. Jadwal. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurus masjid Al Hidayah yang telah mengizinkan kami untuk bisa hadir di sini. Mudah-mudahan semua pengurusnya selalu diberikan keberkahan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, jelaskan ya, saya pakai masker ya. Kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Bahasan kita tentang bayi yang meninggal, bayi yang keguguran atau bayi yang lahir hidup terus meninggal. Maaf kalau lewat dikit waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma as-saqatu falahu halatani. Al-ula yastahilla yarfa'u sawtahu bil bukai. Aw lam yastahil walakin syar'al-laban aw nadara aw taharruka harakatan kabiratan tadullu 'ala al-hayat. Thumma madha fa innahu yaghsilu yusalli 'alayhi bila khilaf li'anna tayaqqana hayatahu. Wa fil hadits yastahala as-sabiyyu wa rasul salli 'alayhi. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa qala innahu ala syarti Syaikhani lakin qala Nawawi di Syarhil Muhadzab innahu dha'ifun. Adapun bayi yang keguguran, hal itu ada dua keadaan. Pertama, bayi itu menangis dengan keras atau tidak menangis dengan keras tetapi minum air susu
atau dapat melihat atau bergerak dengan gerakan yang kuat yang menunjukkan hidupnya. Kemudian ia meninggal. Bayi keguguran yang demikian itu dimandikan dan disolatkan tanpa ada perbedaan pendapat, sebab kita meyakini hidupnya. Jadi dia nggak kelihatan nangisnya, nggak gerak. Dalam hadis sabdakan istahala safi wa rasa usli alaihi, jika bayi keluar dari perut ibu menangis dapat mewarisi dan disolati. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Coba dikasih saja ya. Wa qala Ibnu al-Munzir innal ijma'a mun'aqidun 'ala as-salati 'ala al-misli hadha wa 'ala taksirihi wa fi da'wal ijma'i syai'un bin nisbati ila as-salat. Walaupun demikian Ibnu Munzir mengatakan ijma' ulama telah tetap, maka jika ada bayi yang seperti itu wajib disalatkan dimandikan. Tapi dalam ketetapan ijma itu terdapat kemungkinan dalam kaitannya dengan hukumnya ulama. Al-halatu sanadu alla yataqayyana hayatahu bi an la yastahilla wa la yamsu wa la yamtassu wa la yamtassa wa la yamtassa wa nahwahu wa yanzura in ura'an amaratul hayati al-ikhtilati wa nahwihi. Wa yanzuru aidan lam yablugh haddan yastahu fihi al-waqt وهو 4 أشهر فصاعدا لم يصل عليه بلا خلاف في الروضة ولا يغسل على المذهب لأن الغسل أخف من الصلاة ولهذا يغسل الذمي ولا يصلي عليه. Keadaan yang kedua ialah apabila tidak diyakini hidupnya sebab tidak menangis, tidak dapat melihat, tidak melek matanya, tidak menyusu dan lain sebagainya. Jika demikian maka diperhatikan hal-hal yang berikut. Jika tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti bergerak-gerak dan lain sebagainya, maka harus diperhatikan juga keadaan berikut ini. Jika bayi itu tidak sampai pada batas hidupnya ruh, yaitu 4 bulan ke atas, tidak disolati tanpa ada perbedaan pendapat sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Wadha, dan tidak dimandikan menurut mazhab yang kuat, sebab memandikan mayit itu lebih ringan daripada menyalatkannya. Oleh karena itu diperbolehkan memandikan mayit kafir dhimmi, tetapi tidak boleh disolatkan. Wa in balagha 4 ashhurin fa qawlani an-nadharu annahu aidan la yusalli alayhi lakin yaksilu 'ala al-madhhab, wa amma idza khalada aw taharruka fa yusalli alayhi 'ala al-adhhar annahu aidan la yusalli alayhi lakin yaksilu 'ala al-madhhab. Wa ma idza khalada aw taharruka fa yusalli alaihi 'ala al-adhhari wa yaksiru 'ala al-madhhab. Jika bayi itu telah sampai umur 4 bulan dalam kandungan, terdapat pendapat yang jelas. Jika bayi itu tidak disolati tetapi dimandikan menurut mazhab yang kuat. Adapun jika bayi itu bergerak-gerak, maka hendaklah disolatkannya menurut pendapat yang jelas dan dimandikan menurut mazhab yang kuat. Terakhir, wa'lam anna ma lam nadhhar fihi qatl adabiyyan yaquti alamun Rawatul Kalimantan ada wabakda tuhuri al-qatil al-adami hukma tafsiri al-muslim. Wallahu a'lam. Ketahuilah bahwa selama bayi itu tidak mempunyai bentuk manusia, bentuk Adam yang jelas, cukup ditutup saja, dari kapan saja, bagaimanapun keadaannya. Sedang setelah jelas bentuk Adamnya atau manusianya, maka hukum mengkafannya sama dengan memandikannya. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, janin yang keguguran dan masih berupa gumpalan darah dan gumpalan daging sunnah dikuburkan, tidak wajib dikafani atau dibungkus, tidak diwajib dimandikan, tidak wajib disolatkan. Keguguran masih gumpalan darah. Yang kedua, jika sang janin yang keguguran sebelumnya tidak terlihat hidup, tidak pula terlihat ada tanda-tanda kehidupan, tidak pula tampak rupa dan kesempurnaan fisiknya, maka ia tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan, namun sunnah dibungkus atau dikafani dengan kain dan wajib dikuburkan. Yang ketiga, jika sang janin yang keguguran tidak terlihat hidup, tidak pula terlihat tanda-tanda hidup, namun tampak rupa dan kesempurnaan fisiknya, terlebih usianya di atas 4 bulan, maka jenazahnya wajib dimandikan, dikafani dan dikuburkan, namun tidak wajib disolatkan.
Yang keempat, jika janin yang keguguran sebelumnya terlihat hidup, tampak pula tanda-tanda kehidupannya seperti menangis, bergerak, menjerit, menggigil dan sebagainya. Sesaat setelah dilahirkan, maka jenazahnya wajib dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan layaknya orang dewasa, walaupun saat keguguran usianya masih di bawah 4 bulan. Yang kelima, wajib hukumnya membedah perut jenazah wanita yang di dalamnya ada janin, dengan catatan sang janin diharapkan bisa hidup berdasarkan hasil pemeriksaan dokter atau bidan atau dukun bayi atau petugas medis. Masih ada harapan hidup tuh bayi di dalam kandungan, terlebih usia kehamilan telah mencapai 6 bulan atau lebih. Yang keenam, jika janin yang ada dalam rahim sang ibu tidak diharapkan bisa hidup, janinnya masih dalam perut tapi ibunya udah meninggal, maka haram membedahnya. Janinnya udah mati, ibunya meninggal dalam keadaan mengandung, ya, maka haram membedahnya. Tunggulah sampai ia benar-benar meninggal, sementara penguburan jenazah ibunya ditangguhkan. Ulangi, jika janin yang ada dalam rahim sang ibu tidak diharapkan bisa hidup, kelihatannya masih hidup tapi kayaknya nggak bakalan lama gitu hidupnya, maka haram membedah perut ibunya. Tunggulah sampai ia benar-benar meninggal, janin itu benar-benar meninggal, sementara penguburan jenazah ibunya ditangguhkan. Jadi ditunggu sampai meninggal bayinya yang dalam bayi. Terakhir, walau sang janin tidak dikeluarkan dari perut ibunya karena tidak memungkinkan untuk hidup, tetapi kematiannya tidak boleh dipercepat gitu. Ini bayi dalam kandungan ini bakalan meninggal gitu. Ibunya meninggal, tapi dalam kandungan itu bayinya itu bakalan meninggal juga gitu. Tapi nggak boleh dipercepat meninggalnya itu bayi. Seperti perut ibunya dibebani benda tertentu atau disuntik mati itu bayinya gitu, nggak boleh, tapi ditunggu sampai benar-benar bayinya meninggal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.